Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kompeten. Kali ini saya ingin mengajak Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku sekalian untuk mendiskusikan bagaimana mengembangkan skenario asesmen terintegrasi. Yang ini sering disebut juga skenario based assessment. Ini adalah asesmen yang penting, terutama di dalam evaluasi secara sumatif dari proses pendidikan untuk learning experience dan juga dalam rangka asesmen sumatif terintegrasi, terutama di dalam untuk tujuan sertifikasi. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, like, and share agar Ibu, Bapak, dan saudara kalian selalu mendapatkan update dari diskusi-diskusi kita ini. Nah, scenario based assessment ini apa? Asesmen berbasis skenario adalah metode evaluasi di mana situasi hipotesis dibuat dalam tugas berbasis skenario, di mana asesi atau peserta didik diharuskan untuk menerapkan pengetahuan teoritis mereka sesuai dengan skenario yang diberikan. Dan scenario based assessment ini juga merupakan bagian integral dari scenario based learning, menggunakan skenario interaktif untuk mendukung strategi pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah atau berbasis kasus. Ini biasanya melibatkan siswa yang bekerja melalui alur cerita. Biasanya didasarkan pada masalah yang tidak terstruktur atau kompleks yang harus mereka pecahkan. Nah, skenario ini juga merupakan alternatif dalam perencanaan asesmen. Sering kita sebut MAPA, merencanakan aktivitas dan proses asesmen pada langkah atau elemen 3. Terutama pada peluang asesmen terintegrasi, terutama untuk asesmen sumatif di dalam sistem pendidikan atau pelatihan dan juga sertifikasi. Baik, kemudian apa manfaat dari asesmen berbasis skenario ini? Yang pertama adalah memungkinkan asesor untuk lebih akurat mengevaluasi penugasan konten asesi dengan memungkinkan asesor untuk melihat bagaimana individu tersebut akan menggunakan pengetahuan yang baru mereka peroleh dalam dunia kerja nyata. Yang kedua, melalui pengalaman menerapkan pembelajaran akademik ke skenario praktis, peserta didik atau asesi dapat memperluas pengetahuan mereka di luar batas-batas buku teks atau kelas. Yang ketiga, peningkatan interaksi peserta dengan instruktur atau asesor. Yang keempat, keterampilan analisis yang ditingkatkan. Kemudian yang kelima, peningkatan pemahaman materi media pembelajaran atau mata pembelajaran. Kemudian menumbuhkan umpan balik positif dari peserta didik atau asesi tentang keefektifan dari pekerjaannya atau pengalaman belajar ini. Nah, bagaimana kemudian menulis skenario yang sederhana? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cara terbaik untuk menulis skenario konkret adalah dengan menyajikan situasi masalah. Memberikan beberapa petunjuk bagi peserta didik atau asesi untuk mengidentifikasi dan kemudian memberikan jawabannya bagaimana mengelolanya. Yang kedua, skenario yang baik berakar di masa lalu dan di masa sekarang. Mereka memberikan interpretasi tentang peristiwa masa lalu dan sekarang yang diproyeksikan ke masa depan. Nah, fokus utama skenario adalah ketidakpastian. Inilah yang nanti kemudian membangkitkan peserta didik atau asesi untuk mendemonstrasikan penerapan dari kompetensi, unit-unit kompetensi yang mereka sudah pelajari. Baik, sekarang bagaimana langkah-langkah mengembangkan skenario asesmen terintegrasi? Yang pertama, jelaskan
bagaimana segala sesuatunya harus bekerja pada suatu pekerjaan atau okupasi dan tugas-tugasnya sesuai unit kompetensi. Yang kedua, jelaskan masalahnya dan nyatakan mengapa itu penting pada beberapa tugas. Yang ketiga, berikan info bahwa beberapa situasi telah dilakukan sehingga dapat diatasi dengan beberapa prinsip-prinsip teori atau kegiatan dengan menggunakan istilah teknis atau technical term. Kemudian yang keempat, buat alternatif strategi untuk memilih solusi-solusi dengan task management skill, contingency management skill, job problem skill, atau transfer skill untuk menggunakan pilihan-pilihan solusi. Kemudian yang kelima, berikan instruksi untuk memilih strategi dan bagaimana menggunakan alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah pada setiap tugas dan alasannya. Ini adalah langkah-langkah di dalam mengembangkan skenario asesmen terintegrasi. Baik, marilah kita lihat contoh untuk skenario asesmen terintegrasi pada salah satu klaster tugas okupasi butcher atau butcher dari skema ASEAN Mutual Recognition untuk tourism profesional. Kita lihat skenario ini. Salah satu klaster tugas butcher atau butcher adalah menjaga jaminan keamanan pangan yang terdiri atas tugas-tugas atau unit kompetensi. Pertama, melaksanakan prosedur keselamatan makanan, memberikan atau membersihkan lokasi atau area dan peralatan, mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja, mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja, dan mengangkut dan menyimpan makanan dengan cara yang aman dan bersih. Kemudian, bahan dan produk butcher umumnya adalah high risk product yang rawan terkontaminasi mikroba patogen. Akhir-akhir ini terdapat dua hazard yang sangat cepat berpotensi mengkontaminasi makanan, yakni COVID-19 dan PMK. Maka semua food production dalam proses produksi di perhotelan semua bahu-membahu menjaga produk makannya agar tidak menjadi media penularan. Nah, usaha penanganan beberapa produk bahan baku hingga produk jadi atau siap saji dengan solusi ditangani dengan strategi penerapan prinsip hindari kontaminasi silang, bersih, cepat, dingin. Sedangkan pada lingkungan kerja dengan strategi penerapan prinsip harus saniter dan higienis. Nah, bagaimana Anda menerapkan strategi dan solusi di atas pada elemen atau langkah-langkah tugas atau unit kompetensi Anda? Tuliskan dan presentasikan atau demonstrasikan agar bermanfaat bagi kita semua. Inilah contoh suatu skenario asesmen terintegrasi pada salah satu klaster tugas-tugas dari okupasi butcher. Nah, kemudian bagaimana metode penerapan asesmen pendekatan skenario ini? Nah, metode penerapan atau asesmennya dapat berupa observasi demonstrasi, kemudian pertanyaan IC, pertanyaan lisan. Ini bisa digunakan di dalam pelaksanaan asesmennya. Nah, kemudian bagaimana membuat keputusan asesmen skenario terintegrasi? Ada 5 langkah penting. Yang pertama, identifikasi keterbatasan. Jadi, identifikasi keterbatasan, perolehan, dan evaluasi bukti yang berkualitas dan bila perlu diminta arahan dari orang yang relevan. Nah, keterbatasan ini pada ACC ini dapat berupa atau pada kriteria unjuk kerja, kekurangannya tidak mampu untuk mendemonstrasikannya, dan atau
dimensi atau ukuran kompetensi yang 5 dimensi kompetensi. Sehingga kita harus pastikan bahwa kalau kita nyatakan belum kompeten, kita harus bisa mengidentifikasi bagian mana, apakah kriteria unjuk kerja atau 5 dimensi kompetensinya. Kemudian periksa dan evaluasi bukti. Nah, di sini periksa dan evaluasi bukti yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa bukti tersebut dapat merefleksikan bukti yang diperlukan dalam memperlihatkan kompetensi mencakup seluruh bagian komponen standar kompetensi yang dijadikan acuan pembanding asesmen dan dimensi kompetensi. Kemudian perhatikan juga dokumentasi terkait lainnya dan memenuhi aturan bukti. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, gunakan pertimbangan prinsip dan aturan bukti. Di sini untuk memutuskan pencapaian kompetensi yang telah didemonstrasikan asesi berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat, gunakan kebijakan dan prosedur yang relevan. Di sini maksudnya adalah relevan ini dengan pertimbangan-pertimbangan atau aturan organisasi, hukum, etika dalam membuat keputusan asesmen. Yang kelima, berikan umpan balik. Berikan umpan balik yang jelas dan membangun terkait keputusan asesmen kepada asesi dan bila perlu dikemukakan pula rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini bisa peserta ini bila belum kompeten dapat diminta untuk retraining atau menambah jam terbang atau jam experience di bawah supervisi. Ini adalah harus jelas umpan balik ini dan tindak lanjutnya. Jadi jangan biarkan asesi bila belum kompeten kemudian biarkan bahwa ya Anda hanya belum kompeten saja, tapi harus jelas rekomendasi umpan balik serta rencana tindak lanjutnya. Baik, itu tadi bagaimana mengembangkan skenario asesmen terintegrasi yang banyak kita gunakan dalam asesmen baik dalam proses pendidikan maupun dalam sertifikasi, terutama bila kita mengadakan asesmen secara terintegrasi di suatu akhir pembelajaran. Terima kasih, salam kompeten. Jangan lupa subscribe.